Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 e-bisnis akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami beberapa pekan. Di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Kusairi Haryanto, yaitu saya sendiri. Kemudian Muhammad Yusuf. Kemudian ada Muhammad Reza. Yang keempat, Selviana. Kemudian ada Desinta Rosalin Panise. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-bisnis. Di sini disebutkan e-bisnis merupakan pengelolaan kegiatan bisnis melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta penggunaan jaringan internet untuk mengelola aktivitas bisnis. Jadi kegiatan bisnis ini dijalankan dengan menggunakan koneksi atau jaringan internet ya, untuk mempermudah tentunya, untuk lebih efisien. Kemudian untuk e-bisnis sebagai pemanfaatan teknologi internet untuk memberdayakan proses bisnis, perdagangan, elektronik, komunikasi, dan kolaborasi organisasi dalam perusahaan dengan pelanggan, pemasok, serta pemangku lainnya. Kemudian ada 4 karakteristik e-bisnis. Yang pertama, interaksi mengalir mulus di seluruh departemen. Ya, ini tentunya karakteristik ya. Karena kalau jika tidak ada e-bisnis, tentunya susah untuk saling berkomunikasi antar departemen. Mungkin kalau secara manual kita harus mondar-mandir gitu ya. Kalau menggunakan e-bisnis, kita tinggal telepon atau menggunakan aplikasi di WhatsApp, ya itu untuk cara komunikasi ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian transaksi pengecualian, solusi, dan sistem bayangan di departemen dihilangkan. Kemudian 3, adanya fokus penyedia informasi bagi pengunjung web. Jadi e-bisnis ini untuk mengunjungi web itu diprioritaskan ya. Untuk misalnya ada kritikan sedikit, kita akan memberikan peningkatan sebuah web atau aplikasi atau sebuah pelayanan yang ada di sebuah bisnis yang kita pakai, misalnya website. Ini untuk mempermudah pelanggan dan memberikan kenyamanan pada pelanggan atau pengunjung. Kemudian ada kebijakan prosedur lebih diformalkan dalam e-bisnis. Tentunya prosedur yang dijalankan pada di perusahaan itu akan dioptimalkan atau diformalkan. Nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 19200530. Jenis e-bisnis berdasarkan ruang lingkup. 1. B2B adalah konsumen dari penjualan barang dan jasa. Ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. 2. B2C, business to customer, adalah jenis bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Contoh Amazon. 3. Selain B2C, customer to customer juga termasuk jenis model bisnis e-commerce yang populer. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas 2 model, yakni marketplace dan classified. Deskripsi ERP. ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Dengan sistem ERP, memungkinkan setiap departemen di perusahaan dapat terhubung pada satu sistem yang sama.
Hal ini akan memudahkan perencanaan dan pengelolaan antara departemen. Sistem ERP memiliki banyak modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa modul diantaranya yaitu modul gudang, keuangan, manajemen, pesanan, manajemen pelanggan, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Ketersediaan modul ERP bergantung terhadap software ERP yang digunakan. Fungsi ERP: 1. Integrasi antar departemen. 2. Meningkatkan akurasi proses bisnis. 3. Memudahkan dalam melakukan monitoring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza dari kelompok 3. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kami beberapa minggu ini mengenai pengertian dari e-bisnis. Saya menjelaskan tentang contoh dari sistem ERP. Adapun salah satu contoh dari sistem ERP yaitu Odoo. Odoo adalah aplikasi ERP yang didirikan oleh Fabian Pinkers pada tahun 2002 di Belgia dengan menggunakan perusahaan Open ERP SA. Aplikasi ini mempunyai fitur atau modul diantaranya HR, CRM, Sales, Purchasing, Accounting, Manufacturing, dan masih banyak fitur lain yang sangat berguna bagi kepentingan perusahaan. Keunggulan Odoo antara lain menawarkan full site of business aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan besar dengan pemakaian secara user friendly. Dan Odoo juga aplikasi yang fleksibel dan full integrasi untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Aplikasi open source sehingga dapat disesuaikan dengan bisnis proses dari perusahaan. Lalu hubungan ERP dengan e-business. Sistem ERP akan menyajikan beragam data dari unit bisnis yang berbeda-beda secara sistematis, komprehensif, real-time, dan mudah dalam aksesnya. Hal ini akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian atas proses bisnis Anda. Sistem ERP dapat dijadikan fasilitas dalam membangun perencanaan yang strategis. Dengan ERP, menerapkan proses perencanaan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa menyebabkan gangguan besar terhadap operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selviana dengan NIM 19200494. Saya akan menjelaskan tentang manfaat yang dapat diwujudkan oleh ERP dalam e-bisnis. Yang pertama ada strategi yang jelas dan mendukung tujuan untuk terus berkembang. Dua, dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan bisnis Anda. Yang ketiga, kebutuhan sumber daya dapat terukur sehingga keuangan dapat dikontrol dengan mudah. Selanjutnya, perencanaan operasional yang berkaitan satu sama lain dan fokus pada pencapaian dengan membangun keunggulan yang lebih menguntungkan. Contoh implementasi penggunaan ERP pada akuntansi. Aplikasi yang satu ini berfungsi untuk mengelola arus kas yang keluar dan masuk di dalam sebuah perusahaan. Aplikasi ini membantu perusahaan menangani berbagai macam transaksi akuntansi seperti neraca, pengeluaran, rekonsiliasi bank, buku besar, manajemen pajak, penganggaran, dan lain-lain. Dengan aplikasi ini, laporan keuangan perusahaan bisa dibuat cukup untuk beberapa kali klik. Yang kedua, ada aplikasi ERP berupa Customer Relationship Management. Aplikasi ini akan membantu mengoptimalkan kinerja penjualan dengan layanan customer atau pelanggan yang lebih baik. Aplikasi ini juga dapat membangun hubungan yang sehat antara perusahaan dengan pelanggannya. Perusahaan dapat mengelola dan melacak informasi seperti riwayat panggilan, komunikasi, data transaksi, pertemuan, durasi kontrak, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Human Resource Management.
yang membantu meningkatkan efisiensi Departemen Sumber Daya Manusia dalam perusahaan. Modul ini membantu mengelola informasi karyawan, misalnya penilaian kinerja, keterampilan, deskripsi pekerjaan, cuti kehadiran, dan lain sebagainya. Salah satu penggunaan penting dari aplikasi HRM adalah pada manajemen penggajian. Manajemen penggajian adalah salah satu bagian yang penting dari aplikasi ini karena berfungsi untuk mengelola gaji karyawan. Dan yang keempat ada Sales. Aplikasi ini membantu menangani kerja perusahaan seperti penawaran, pertanyaan penjualan, faktur, dan sales order. Integrasi aplikasi sales atau penjualan dan CRM akan mempercepat siklus penjualan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar untuk perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Rosali Panese dengan NIM 19201091. Di sini saya akan menjelaskan tentang inventory. Aplikasi inventaris bermanfaat untuk membantu melacak dan mengelola barang inventaris perusahaan. Aplikasi ini juga dapat memantau tingkat persediaan, melakukan forecasting, penjadwalan pengisian ulang, dan pembuatan laporan inventaris. Penggunaan software ERP yang bagus akan memungkinkan terjadinya integrasi aplikasi inventaris dengan SKU scanner atau barcode. Aplikasi inventaris juga akan lebih efektif ketika terintegrasi dengan modul pembelian. Selanjutnya ada purchasing. Aplikasi ini mengelola proses yang berperan dalam pengadaan barang, termasuk daftar pemasok, analisis permintaan dan penawaran, goods receipt notes, purchase order, dan pembaruan stok. Aplikasi ini dapat terintegrasi dengan aplikasi inventaris pada manajemen pengadaan stok agar fungsinya lebih optimal. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.